Anda merasa kesal dan mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun membatalkan rencana penting Anda, atau ketika angin kencang merusak sesuatu yang telah Anda susun dengan rapi? Seringkali kita tanpa sadar melontarkan kata-kata buruk pada cuaca saat harapan kita tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Namun, sebuah kisah dari belasan abad yang lalu akan mengajak kita merenung lebih dalam dan menenangkan hati Anda yang sedang gundah. Kisah ini mengajarkan kita tentang seni penerimaan sejati. Menurut ajaran agama ini, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, termasuk hembusan angin yang paling pelan sekalipun, bergerak atas kehendak dan ketetapan yang maha kuasa. Mengeluhkan keadaan cuaca pada dasarnya adalah mengeluhkan ketetapan Sang Pencipta alam semesta. Mari kita melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah padang pasir yang luas dan tenang, di mana sebuah peristiwa kecil namun syarat akan makna spiritual terjadi dan diabadikan dalam catatan sejarah sebagai pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia hingga hari ini. Berdasarkan riwayat sejarah yang masyhur, dikisahkan ada seorang pria yang sedang berjalan melintasi jalanan berdebu. Pria ini hanyalah manusia biasa, sama seperti kita semua yang terkadang sangat mudah terpancing emosi oleh hal-hal kecil di sekitar kita. Ia sedang berjalan dengan tenang, menikmati perjalanannya dengan sebuah jubah yang melindunginya dari sengatan terik matahari dan debu jalanan. Hari itu tampaknya berjalan seperti hari-hari biasa lainnya, tanpa ada tanda-tanda alam yang tidak bersahabat di langit yang cerah. Namun, ketenangan perjalanan itu tiba-tiba terpecahkan oleh fenomena alam yang mendadak. Langit yang tadinya bersih mulai bergemuruh perlahan, dan angin yang awalnya hanya berupa semilir lembut berubah wujud menjadi hembusan yang sangat kuat dan kasar. Debu-debu pasir mulai berterbangan tebal, menyulitkan pandangan mata. Angin kencang ini datang tanpa peringatan sedikit pun, seolah-olah ditugaskan pada hari itu khusus untuk menguji batas kesabaran siapapun yang sedang berada di jalurnya. Hembusan angin tersebut ternyata begitu dahsyatnya, hingga menyingkap dan menerbangkan jubah luar yang dikenakan oleh pria tersebut. Sang pria berusaha sekuat tenaga untuk bergerak dan menangkap jubah kesayangannya. Namun, pergerakan angin jauh lebih cepat darinya. Jubah itu terlepas dari genggamannya, berputar-putar di udara, dan akhirnya jatuh di tanah yang cukup jauh dari jangkauannya. Peristiwa kecil ini, yaitu kehilangan kendali sesaat atas pakaiannya sendiri karena kekuatan alam yang tak terlihat, memicu percikan emosi negatif yang tertidur di dalam dadanya. Dikuasai oleh rasa kesal dan amarah yang sesaat, pria itu kemudian tanpa pikir panjang melontarkan kata-kata celaan dan makian kasar yang ditujukan langsung kepada angin. Ia mengutuk angin yang dianggapnya telah mengganggu kelancaran perjalanannya dan mempermalukannya di tengah jalan. Dalam amarahnya, ia lupa pada sebuah hakikat penting bahwa angin sama sekali tidak memiliki kehendak sendiri. Angin hanyalah makhluk tak bernyawa yang bergerak taat pada perintah penciptanya. Celaan itu meluncur gitu saja dari lisan sang pria tanpa ia sadari besarnya konsekuensi spiritual dari kata-kata yang diucapkannya. Berdasarkan catatan dari tradisi dan literatur agama ini, pada saat yang bersamaan, seorang utusan Tuhan yang bijaksana dan penuh rahmat mendengar celaan buruk tersebut. Sang utusan dengan nada yang lembut namun sangat tegas memberikan sebuah teguran yang kelak akan bergema melintasi berbagai zaman. Beliau melarang keras berbuatan mencaci maki angin. Teguran ini bukan sekedar larangan moral biasa, melainkan sebuah pencerahan spiritual yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya memposisikan ego dan dirinya di hadapan fenomena alam yang berada di bawah ketetapan ilahi. Pesan kebijaksanaan yang disampaikan hari itu menjelaskan secara rinci bahwa angin tidak pernah sekalipun berhembus atas kemauannya sendiri. Angin ibarat tentara alam yang sangat patuh. Terkadang ia diperintahkan secara ilahiyah untuk membawa rahmat, seperti menggiring awan-awan hujan untuk menyirami tanah yang gersang dan mati, atau menyebarkan benih-benih tumbuhan agar kehidupan baru bisa mekar. Dan terkadang ia diperintahkan untuk membawa ujian keteguhan bagi kesabaran manusia. Pada hakikatnya, mencela hembusan angin berarti mencela Zat yang Maha Kuasa yang telah memerintahkannya bergerak. Sang guru spiritual kemudian menyampaikan sebuah kebenaran universal yang seketika menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya.
Dikatakan bahwa ketika seseorang mengutuk sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dikutuk, atau mencela makhluk yang hanya pasrah menjalankan perintah Tuhan, maka kutukan tersebut tidak akan pernah mencapai sasarannya. Sebaliknya, kata-kata buruk dan kutukan itu akan menguap naik ke langit, tertolak, lalu kembali berbalik dengan keras menimpa orang yang pertama kali mengucapkannya. Ini adalah hukum keadilan spiritual alam semesta yang sangat presisi dan ketat. Pria yang kehilangan jubahnya itu tertegun dalam diam. Hatinya mencerna setiap kata yang menembus jiwanya. Ia menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya eksistensi dirinya di tengah alam semesta yang maha luas dan teratur ini. Ia menyadari bahwa ledakan kemarahannya tadi hanyalah wujud dari kesombongan ego yang terlalu tinggi. Sebuah perasaan palsu bahwa ia harus selalu bisa mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Padahal, hakikat tugas manusia di bumi ini bukanlah untuk mengendalikan cuaca, melainkan untuk mengendalikan hatinya sendiri dalam merespons dengan bijak segala hal yang menimpanya. Kisah klasik tentang jubah yang diterbangkan angin ini adalah sebuah metafora yang sangat sempurna untuk menggambarkan dinamika kehidupan modern kita saat ini. Coba kita renungkan. Berapa banyak rencana liburan kita yang hancur karena hujan deras? Berapa banyak hasil jerih payah kita yang tertunda karena cuaca buruk? Respons pertama naluriah kita seringkali adalah marah, kecewa, dan mencari kambing hitam di luar diri kita. Namun, melalui ajaran luhur agama ini, kita diajak untuk mengubah sudut pandang dan melihat hikmah yang tersembunyi di balik awan yang paling gelap sekalipun. Menerima keadaan alam tanpa melontarkan satupun keluhan adalah tingkat kedewasaan spiritual dan emosional yang paling tinggi yang bisa dicapai seorang manusia. Ketika kita akhirnya berhenti mencela hujan, angin, atau panas terik matahari, kita sebenarnya sedang secara sadar membebaskan diri kita sendiri dari beban stres kronis yang sama sekali tidak perlu. Keikhlasan penuh dalam menerima ketetapan yang berada di luar kendali kita akan melahirkan kedamaian batin yang luar biasa kuat. Kita bertransformasi menjadi seperti pohon yang lentur, bergoyang luas mengikuti arah hembusan angin kehidupan tanpa pernah patah batangnya. Daripada membiarkan mulut kita mengeluarkan kata-kata buruk yang akhirnya bisa berbalik mencelakai diri kita sendiri, ajaran luhur nan damai ini membimbing kita untuk beralih pada kekuatan doa. Ketika angin bertiup sangat kencang dan menakutkan, kita diajarkan untuk memohon kebaikan murni dari angin tersebut, kebaikan dari apapun yang dibawanya, serta memohon perlindungan dari segala potensi keburukan yang mungkin disebabkannya. Lantunan doa yang tulus ini mampu mengubah energi kemarahan yang merusak menjadi energi kepasrahan dan permohonan yang teramat sangat indah kepada Sang Pencipta. Kisah sederhana tentang sang pria dan jubahnya mengajarkan kita pelajaran abadi, bahwa ujian nyata dari kesabaran seringkali datang bukan dari peristiwa-peristiwa berskala besar atau musibah berat, melainkan justru bersembunyi dari ketidaknyamanan kecil yang kita temui sehari-hari. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama melatih lisan dan pikiran kita untuk menahan diri dari kebiasaan buruk mencela cuaca dan keadaan. Ingatlah selalu bahwa setiap tetes rintik hujan yang jatuh dan setiap tiupan angin yang menyapu wajah kita sedang setia menjalankan misi suci rahasia dari Sang Pencipta alam semesta. Semoga kisah yang mungkin telah lama terlupakan ini menjadi pengingat yang menyegarkan kembali jiwa kita semua untuk selalu menjaga lisan dan kesucian hati. Kedamaian sejati tidak akan pernah ditemukan ketika kita menuntut alam semesta untuk selalu menuruti keinginan kita, melainkan hanya akan hadir ketika hati kita dilatih untuk mampu menerima apapun yang disuguhkan oleh alam semesta dengan penuh rasa syukur dan prasangka yang baik. Mari kita jadikan setiap hembusan angin sebagai pengingat abadi akan kebesaran Tuhan yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik hati hamba-Nya.